Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Saya akan menjelaskan tentang pertemuan ke-9 untuk mata kuliah teori komunikasi. Pertemuan ke-9 adalah pertemuan setelah teman-teman melaksanakan ujian tengah semester atau UTS. Maka saya ingin merefreshkan teman-teman. Caranya gimana? Caranya adalah dengan metode kunjungan. Di masa pandemi ini kan tidak bisa kunjungan, Bu. Ya, kunjungannya kunjungan virtual. Tapi terlebih dahulu saya akan jelaskan tentang sub CPMK untuk pertemuan ke-9. Sub CPMK pertemuan ke-9 teori komunikasi, mahasiswa mampu menghasilkan karya tentang analisis teori komunikasi dan menunjukkan penguasaannya, analisis ya. Indikatornya, kreativitas menghasilkan karya tentang analisis teori komunikasi, kemampuan membuat portofolio tentang analisis teori komunikasi, dan ketepatan menunjukkan penguasaan analisis teori komunikasi. Penilaiannya adalah dengan kreativitas, kemampuan, dan ketepatan. Bentuk penilaiannya observasi, karya video, portofolio catatan, kunjungan di blog masing-masing. Ingat, portofolio catatan kunjungan. Metode pembelajarannya adalah kuliah dan diskusi dengan tatap muka 150 menit. Tugas kelompoknya menghasilkan karya video kunjungan virtual. Jadi nanti yang bikin video kunjungan virtualnya adalah kelompok yang bertugas di pertemuan ke-9, yaitu kelompok 7 ya. Tapi kelompok 7 tidak hanya bertugas membuat karya video kunjungan virtual, tapi membuat video atau mencari video kunjungan virtual. Jadi begini, kunjungan virtual itu nanti teman-teman hanya menonton video saja. Menonton video tentang satu destinasi atau satu fenomena atau peristiwa atau acara atau kegiatan ya, yang di dalamnya teman-teman bisa melihat ada teori komunikasi diterapkan, atau yang di dalamnya ada fenomena yang bisa dibahas dengan teori komunikasi. Bisa apa saja, bisa teori komunikasi apapun. Misalnya di dalamnya, misalnya kelompok 7 mencarikan video kunjungan virtual di mana? Satu destinasi wisata. Yang di dalamnya di video itu ada fenomena komunikasinya. Nah, fenomena komunikasi itu bisa dibahas, didiskusikan, dianalisis ya, atau dikupas, atau kita bisa melihat praktek teori komunikasi yang ada di situ. Itu. Gimana teman-teman? Sudah ada bayangan belum? Jadi memang teman-teman harus paham teori komunikasinya dulu. Teori komunikasi yang sebelum UTS ya, itu teori komunikasi antar pribadi, teori komunikasi kelompok, ya kan? Nah, coba di situ. Apakah harus destinasi wisata, Bu? Nggak harus. Bisa itu tadi, mungkin ada peristiwa atau kegiatan atau acara, ritual tradisi tertentu yang di dalamnya itu ada fenomena komunikasinya, ada praktek komunikasinya. Coba dilihat, ada nggak praktek komunikasi antar pribadi atau komunikasi kelompok di video di kelompok 7. Jadi ini kelompok 7 penting sekali ya untuk benar-benar memahami dan mencari video kunjungan virtual yang tepat untuk ditonton oleh teman-temannya. Gitu. Kalau kelompok 7 melakukan kunjungan sendiri, direkam-rekam sendiri gitu Bu, boleh nggak? Boleh. Tapi tetap perhatikan protokol COVID ya. Jadi intinya teman-teman semuanya peserta mata kuliah teori komunikasi saya melakukan kunjungan, tapi teman-teman posisinya berada di rumah masing-masing. Kunjungannya adalah kunjungan virtual. Dan yang dilihat
adalah fenomena komunikasi antar pribadi dan atau komunikasi kelompok. Kemudian diskusinya nanti yang dipimpin juga oleh kelompok 7 itu seputar di situ ada teori apa sih di video itu gitu. Dan teman-teman ketika nonton video itu juga harus merekam diri sendiri ya, merekam dirinya ketika sedang nonton video virtual itu, kunjungan virtual itu. Rekamannya nanti dikirimkan, rekamannya boleh sebentar, boleh lama. Nanti dikirimkan ke kelompok 7. Dan kelompok 7 nanti harus menggabung-gabungkan rekaman kunjungan virtual teman-teman itu menjadi satu video kunjungan virtual. Itu ya, jadi memang kelompok 7 ini dia nggak bikin video, tapi kalau dia mau bikin video silakan. Dia nggak bikin video materi, tapi dia harus bikin video dokumentasi kunjungan. Dan memimpin diskusi sama dengan kelompok yang lain. Sebetulnya sama ya, kalau kelompok yang lain itu bikin video materi, kalau kelompok 7 ini di pertemuan ke-9 dia memang nggak perlu bikin video materi, tapi dia harus mengirimkan sebelum presentasi kelompok pertama ya, video kunjungannya. Bisa nanti seiring pertemuan direvisi, videonya kok kayak kalau itu kurang pas Bu, misalnya mau diganti yang lain boleh. Tetapi untuk awal harus tetap mengikuti schedule jadwal ya, biar nggak tanggungan juga gitu. Boleh dikomunikasikan atau dikonsultasikan dengan saya ya. Jadi metode perkuliahannya, kuliah dan diskusi kelas, menghasilkan karya video kunjungan virtual dan menunjukkannya di grup WhatsApp. Dikirimkan juga, diupload juga di Vkelas ya tentunya semuanya ini. Kemudian mengelola kelas untuk mengunjungi destinasi yang terdapat fenomena teori komunikasi dan menunjukkan penguasaan analisis teori komunikasi. Tugas individunya menghasilkan portofolio catatan kunjungan yang menunjukkan penguasaan analisis teori komunikasi di blog masing-masing. Mengunggah URL-nya di Vkelas, share di WhatsApp group, dan email dosen. Nah, memang persentase penilaiannya lebih kecil dibandingkan tiap mingguan ya, 2%. Tapi sesungguhnya disinilah teman-teman bisa memahami arti pentingnya mata kuliah teori komunikasi dan bisa mengimplementasikan, menerapkan, menggunakan teori komunikasi ini untuk melihat gejala komunikasi atau fenomena atau fakta komunikasi yang ada di sekitar teman-teman. Jadi harus beda ya, orang awam melihat fenomena komunikasi dengan mahasiswa KPI melihat orang yang sedang berkomunikasi itu tentunya melihatnya dengan bekal teori komunikasi yang sudah dipelajari. Itu saja dari saya untuk penjelasan pertemuan ke-9 dan yang bertugas adalah kelompok 7. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.